Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Reni Karno Kinasi, STMT, yang sudah mempersilakan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi teori atom dan struktur atom. Sebelum lanjut, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Kristoforus Lambikian dengan NIM 41121100049. Nama saya Muhammad Raihan, NIM 41121210051. Nama saya Hamim Rakayuda dengan NIM 4112110100057. Teori atom. Pada beberapa abad sebelum Masehi, filsuf-filsuf Yunani diantaranya Leucippus dan Demokritus berpendapat bahwa semua materi terdiri dari partikel-partikel kecil yang tak terbagi. Demokritus menyatakan bahwa jika suatu materi dibagi menjadi bagian yang lebih kecil, kemudian terus dibagi lagi, maka akan sampai pada suatu saat di mana didapat bagian yang sangat kecil yang tidak dapat dihancurkan, atau dibagi lagi yang disebut atom. Dalam perkembangan sains dan ilmu pengetahuan dalam masanya, terdapat banyak peneliti dan ilmuwan, di mana mereka mengemukakan hasil pemikiran dan penemuan yang diketahui oleh hasil riset dan percobaan yang dibuatnya. Sehingga, dalam penelitian terkait dengan struktur atom dan inti atom, banyak dikemukakan oleh para peneliti. Teori atom Dalton. Teori atom Dalton adalah teori paling tua mengenai penjelasan tentang atom. Teori ini dikemukakan oleh John Dalton yang berasal dari Inggris pada tahun 1808. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh John Dalton, ia mengemukakan penelitiannya terkait struktur atom sebagai berikut. Yang pertama, materi terdiri atas atom yang tidak dapat dibagi lagi. Kedua, semua atom dari unsur kimia tertentu memiliki massa dan sifat yang sama. Tiga, unsur kimia yang berbeda akan memiliki jenis atom yang berbeda. 4. Selama reaksi kimia, atom-atom hanya dapat bergabung dan dipecah menjadi atom-atom yang terpisah. Tetapi atom tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat diubah selama reaksi kimia tersebut. 5. Suatu senyawa terbentuk dari unsur-unsur melalui penggabungan atom tidak sejenis dengan perbandingan yang sederhana. Berikut adalah model dari atom Dalton. Dari hasil penelitian yang dikemukakan oleh John Dalton, Dalton menggambarkan bahwasannya atom merupakan suatu bulatan materi terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Bentuk atom yang digambarkan berdasarkan teori atom Dalton ini berbentuk bola kecil yang menjadi inti atom. Kemudian, setiap atom yang bergabung akan membentuk senyawa dan menjadi materi. Kekurangan dari teori atom Dalton ini antara lain: 1. Dalton menerangkan bahwa atom tidak bisa dibagi lagi. Namun setelah perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi inti atom yang dijelaskan oleh Dalton, masih dapat terbagi lagi, yang terbentuk dari partikel dasar yang lebih kecil daripada atom, yaitu elektron, proton, dan neutron. Dalton menyatakan bahwa atom tidak bisa diciptakan ataupun dimusnahkan. Namun, ketika atom diuji coba dengan reaksi nuklir, akan menghasilkan suatu atom menjadi suatu unsur atom yang lain. Ketiga, Dalton berpendapat setiap atom memiliki kesamaan dalam massa, ukuran, dan bentuk. Namun, setelah adanya teori terkait isotop, isobar, dan isoton, di mana setiap struktur atom mempunyai kesamaan dalam suatu sisi, namun berbeda dalam sisi lainnya. 4. Pernyataan Dalton terkait perbandingan suatu senyawa mempunyai bilangan bulat dan sederhana, tetapi seiring perkembangan diketahuinya bahwa terdapat perbandingan bilangan yang tidak bulat, seperti senyawa C18H35O2Na. Setelah teori atom Dalton muncul dan berkembang pada 1903, hal tersebut memicu para ilmuwan lain untuk meneliti terkait struktur atom dengan berbagai penerapan dan percobaan setiap peneliti. Salah satunya adalah J.J. Thomson. Dengan menggunakan hasil penelitian dan penemuan tabung katode oleh William Crookes, kemudian J.J. Thomson pun mulai meneliti terkait sinar katode yang mampu menggerakkan baling-baling yang
dalam percobaan tabung katode. Dari hasil percobaan tabung katode tersebut, dipastikan bahwa sinar katode merupakan salah satu partikel penyusun dalam atom yang bermuatan negatif. Dengan hasil percobaan dan penelitian terkait unsur atom yang dilakukan oleh Thomson, maka Thomson pun menyatakan bahwa atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar muatan elektron negatif, di mana hasilnya disebut dengan model atom roti kismis. Berikut adalah model atom Thomson, di mana yang bulatan besar ini adalah muatan yang bermuatan positif, sedangkan yang bulatan yang kecil ini bermuatan negatif. Model atom Thomson digambarkan sebagai roti kismis atau bola pejal, layaknya bola biliar, di mana inti bola yang berwarna kuning sebagai muatan positif dan bola kecil berwarna hijau sebagai muatan negatif yang menyebar merata. Walaupun J.J. Thomson mampu menemukan muatan negatif atau elektron yang tersebar di sekitar struktur atom, serta mematahkan bahwa atom masih bisa dapat dipecah menjadi bagian terkecil dengan ditemukannya elektron, tetapi J.J. Thomson tidak dapat menjelaskan persebaran muatan positif dan negatif yang berada di inti atom. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Rehan. Teori atom Rutherford. Setelah mendengar teori atom yang dipaparkan oleh J.J. Thomson, hal ini mendorong Ernest Rutherford untuk melakukan percobaan untuk mencari struktur atom yang benar. Dengan bantuan dari kedua muridnya, Hans Geiger dan Ernest Marsden, Rutherford melakukan eksperimen dengan menembakkan sinar alfa ke sebuah lempengan emas dengan partikel alfa. Yang percobaan ini dikenal dengan percobaan Geiger-Marsden. Saat melakukan tembakan sinar ke lempengan tersebut, Rutherford menemukan bahwa sinar alfa yang ditembakkan menghasilkan sinar yang dibelokkan, dipantulkan, dan diteruskan. Rutherford menjelaskan dari hasil percobaan yang dilakukan bahwasanya, yang pertama, di dalam struktur atom terdapat ruang hampa yang menghasilkan partikel alfa akan diteruskan. Yang kedua, terdapat suatu muatan dalam inti atom dan memiliki massa atau muatannya sejenis dengan partikel alfa sejenis, yaitu muatan positif, sehingga sebagian kecil partikel alfa yang ditembakkan. Yang ketiga, pada struktur atom terdapat bagian yang kecil dan padat yang Rutherford menyebutnya sebagai inti atom atau nukleus. Sehingga partikel alfa yang ditembakkan mengenai inti atom akan dipantulkan oleh inti atom tersebut. Berdasarkan hasil percobaan yang didapatkan oleh Rutherford dan beserta kedua muridnya, Rutherford pun menyatakan bahwa struktur atom tersusun dari inti atom yang bermuatan positif sebagai pusat massa dan dikelilingi elektron-elektron yang bermuatan negatif yang mengitari inti atom. Berikut adalah model atom Rutherford. Rutherford menggambarkan seperti bola yang sebagian besarnya merupakan ruang hampa, di mana pada tengah atom merupakan inti atom terdiri dari atom positif. Kemudian muatan atom yang berada di tengah atom memiliki volumenya sangat kecil yang sebanding dengan muatan atom tersebut. Karena hal ini, Ernest Rutherford pun diabadikan sebagai salah satu teori perkembangan ilmu fisika dan kimia. Dengan teori atom, Rutherford dalam menjelaskan adanya elektron-elektron negatif. Namun, teori atom Rutherford ini hanya mampu menjelaskan terkait adanya elektron negatif yang beredar mengelilingi inti atom yang terletak di ruang hampa. Tetapi Rutherford belum dapat memberikan penjelasan terkait distribusi setiap atom elektron dengan jelas. Secara otomatis, teori yang dipaparkan oleh Rutherford pun memiliki kelemahan. Teori atom Niels Bohr. Di tahun 1913, seorang pakar fisikawan asal Denmark dengan nama Niels Bohr menyatakan bahwasanya teori atom dari Rutherford dapat disempurnakan kembali dengan teori atom yang lebih baik, di mana Niels Bohr dengan percobaan dilakukan menggunakan teori kuantum dari Planck. Percobaan yang dilakukan ketika melihat penampakan sinar yang berada di sekitar cahaya berupa bola pejal, ataupun nyala api bahan listrik tegangan tinggi. Bohr menyempurnakan penelitian dari teori Rutherford. Para ahli memberikan istilah teori atom Rutherford-Bohr. Berikut gambarnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukannya, Bohr pun mengemukakan teori yang dimiliki yang menyebutkan bahwa elektron yang bermuatan negatif berputar mengelilingi inti atom yang bermuatan atom positif pada jalur lintasannya sendiri.
Dan setiap lintasan elektron yang memiliki orbitnya tersendiri memiliki kekuatan elektronnya tersendiri. Dengan elektron terluar merupakan elektron yang paling mudah lepas atau berpindah. Sedangkan elektron yang paling dekat dengan inti merupakan elektron yang paling sulit untuk berpindah. Ketika elektron akan berpindah dari satu orbit ke orbit lain, maka diperlukan suatu energi yang berfungsi untuk memindahkan muatan elektron ke lintasan yang lemah ataupun menarik ke lintasan yang terdekat dengan inti atom. Model atom Rutherford. Berikut gambarnya. Dari penjelasan teori atom Bohr, Niels Bohr pun menggambarkan model atom Bohr dengan bentuk seperti tata surya yang terkadang diistilahkan sebagai model atom tata surya. Niels Bohr menjelaskan bentuk model atom Bohr sebagai berikut. Yang pertama, elektron yang berada di lintasannya tersendiri mengelilingi inti atom dengan setiap elektron berada pada lintasannya. Dalam hal ini, Niels memisahkan dengan istilah lintasan K, L, M, dan lintasan seterusnya. Yang kedua, setiap elektron yang berotasi pada lintasannya dan bersifat stasioner, maka energi elektron terdapat inti atom dalam struktur atom akan bersifat tetap. Artinya, tidak ada energi yang diserap ataupun diemisikan satu sama lain. Yang ketiga, setiap muatan elektron dalam setiap lintasan dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan lain dengan setiap lintasan akan membutuhkan energi yang berbeda. Yang keempat, setiap orbit stasioner memuatan elektron yang mengelilingi inti atom momentum sudut, di mana jumlah besarnya sudut merupakan kelipatan dari NH/2n, di mana setiap n merupakan bilangan ulangan kuantum dan H merupakan tetapan Planck. Teori atom mekanika kuantum. Model atom mekanika kuantum adalah model atom yang sangat modern sekali. Atom ini terdiri berdasarkan pada inti atom bermuatan positif dan awan-awan elektron yang mengelilinginya. Daerah tempat ditemukannya elektron yang diberi nama orbital. Menurut teori ini ada 4 jenis orbital, yakni S, P, D, F. Teori atom mekanika kuantum, struktur atom atau partikel penyusun kuantum. Atom. Berikut adalah gambarnya. Atom terbentuk dari 3 jenis partikel penyusun, yaitu elektron atau partikel bermuatan negatif, atau proton partikel bermuatan positif, dan neutron partikel nggak bermuatan. Atom terdiri dari bagian inti atom atau proton plus neutron dan bagian luar atau elektron. Slide berikutnya akan dibacakan oleh Raka. Penemuan elektron, yakni dari J.J. Thomson menemukan elektron, dia melakukan percobaan sinar katode. Muatan elektron ini ditemukan sama Robert Millikan lewat percobaan tetesan halus minyak. Sifat-sifat yang ada di sinar katode. Yang pertama ialah merambat tegak lurus dari permukaan katode menuju anode. Yang kedua ialah merupakan radiasi partikel, terbukti bisa memutar kincir. Yang ketiga ialah bermuatan listrik negatif, jadi dibelokkan ke kutub positif. Yang keempat, bisa memendarkan berbagai jenis zat termasuk gelas. Penemuan elektron. Eugene Goldstein menemukan proton dengan melakukan percobaan sinar katode yang sudah dimodifikasi, yaitu memberi lubang, yakni saluran di tengah katode. Sifat-sifat sinar anode atau sinar terusan. Yang pertama ialah merupakan radiasi partikel, yakni bisa memutar kincir. Yang kedua, dalam medan listrik atau magnet dibelokkan ke kutub negatif, jadi merupakan radiasi bermuatan positif. Yang terakhir ialah partikel sinar terusan tergantung pada jenis gas dalam tabung. Penemuan neutron. James Chadwick menemukan neutron melakukan percobaan dengan menembaki atom berilium dengan sinar alfa. Neutron tidak bermuatan. Penemuan inti atom. Ernest Rutherford dengan 2 muridnya, yaitu Hans Geiger dan Ernest Marsden, dengan nama eksperimen penghamburan sinar alfa. Inti atom tersusun atas proton dan neutron. Proton dan neutron disebut yaitu nukleon.
Konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron menggambarkan penyebaran atau susunan elektron dalam atom. Pengisian elektron pada kulit, yaitu kulit atom memenuhi aturan tertentu, yaitu jumlah maksimum elektron pada suatu kulit memenuhi rumus 2N2 dengan N yaitu nomor kulit. Contohnya, kulit K dalam kurung N sama dengan 1, maksimum 2 dikali 1 pangkat 2 sama dengan 2 elektron. Kulit L yaitu N sama dengan 2 memaksimumkan 2 dikali 2 ke 2 sama dengan 8 elektron. Kulit M yakni N sama dengan 3 memaksimumkan 2 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 18 elektron. Maka jumlah maksimum elektron pada kulit terluar adalah 8. Elektron valensi. Elektron valensi yaitu elektron pada kulit terluar yang bisa dipakai untuk membentuk ikatan kimia. Susunan elektron valensi sangat menentukan sifat-sifat kimia suatu atom. Unsur yang memiliki struktur elektron valensi yang sama dengan sifat kimia yang sama. Contohnya 11Na sama dengan K, K-nya itu 2, L-nya itu 8, dan M itu 18. Jumlah kulitnya itu sama dengan 3, jumlah kulit terluar itu sama dengan M. Elektron valensi sama dengan 18. Nomor atom yaitu Z. Nomor atom suatu unsur sama dengan jumlah proton. Untuk atom netral, jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Contohnya, atom oksigen bernomor atom 8, jadi memiliki 8 proton dan 8 elektron. Nomor massa yaitu A. Nomor massa yaitu jumlah nukleon, yakni proton dan neutron yang ada di dalam inti atom. Nomor massa sama dengan jumlah proton plus jumlah neutron. Contohnya, atom natrium terdiri dari 11 proton dan 12 neutron. Berarti nomor massa atom natrium ialah 11 ditambah 12 sama dengan 23. Lambang atom dan nomor massa. Lambang unsur yaitu X. Susunan suatu unsur netral bisa dinyatakan dengan lambang seperti di bawah ini. A, Z, dan X. Di mana X itu sebagai lambang unsur atau notasi unsur, Z itu sebagai nomor atom atau jumlah proton di dalam inti atau jumlah elektron yang mengelilingi inti. A sebagai nomor massa atau jumlah proton plus jumlah neutron. Rumusnya P sama dengan Z ataupun dengan P sama dengan Z. Isotop, isobar, dan isoton. Isotop yaitu sebuah atom unsur yang mempunyai nomor atom sama yaitu proton, tapi nomor massanya berbeda. Contohnya, karbon alam terdiri atas 2 jenis isotop, yaitu 6C12 dan 6C13. Isobar yaitu sebuah atom unsur yang berbeda, yaitu nomor atom berbeda, tapi mempunyai nomor massa yang sama. Contohnya, isotop 6C14 yaitu isobar dengan isotop 7N14. Isoton yaitu sebuah atom unsur yang berbeda, nomor atom berbeda, tapi mempunyai jumlah neutron yang sama. Contohnya, isotop 6C13 dan isotop 7N14, yaitu isoton yang mana keduanya mempunyai 7 neutron. Struktur molekul. Molekul didefinisikan sebagai sekelompok atom, paling sedikit 2, yang saling berkaitan dengan sangat kuat, yaitu kovalen, dalam susunan tertentu dan bermuatan netral serta cukup stabil. Sejarah molekul. Walaupun keberatan molekul telah diterima oleh banyak kimiawan sejak awal abad ke-19, tapi masih terdapat pertentangan di antara fisikawan. Definisi molekul juga berubah seiring dengan berkembangnya pengetahuan atas struktur molekul. Definisi paling awal menyatakan bahwa molekul sebagai partikel terkecil bahan-bahan kimia yang masih mempertahankan komposisi dan sifat-sifat kimiawinya. Definisi ini sering tidak dapat diterapkan karena banyak materi seperti bebatuan, logam, dan garam tersusun atas jaringan-jaringan atom dan ion yang terikat secara kimiawi dan tidak tersusun oleh molekul-molekul diskrit.
Ukuran molekul. Kebanyakan molekul sangatlah kecil untuk dapat dilihat dengan mata telanjang, terkecuali pada DNA yang didapat mencapai ukuran mikroskopis. Molekul terkecil adalah hidrogen diatomik, yaitu H2, dengan keseluruhan molekul sekitar 2 kali panjang ikatan. Guru 0,74 A. Satu molekul tunggal biasanya tidak dapat dipantau menggunakan cahaya, namun dapat dideteksi menggunakan mikroskop gaya atom. Molekul dengan ukuran sangat besar disebut makromolekul atau supermolekul. Jari-jari molekul efektif merupakan ukuran molekul yang terpantau dalam larutan. Rumus molekul. Rumus empiris sebuah senyawa menunjukkan nilai perbandingan paling sederhana unsur-unsur penyusun senyawa tersebut. Contohnya, air selalu memiliki nilai perbandingan atom hidrogen berbanding oksigen, yaitu 2:1. Etanol selalu memiliki nilai perbandingan antara karbon, hidrogen, dan oksigen, yaitu 2:6:1. Namun, rumus ini tidak menunjukkan bentuk ataupun susunan atom dalam molekul tersebut. Contoh dimetil ester juga mempunyai perbangan yang sama dengan etanol. Molekul dengan jumlah atom penyusun yang sama namun berbeda susunannya disebut dengan isomer. Perlu diperhatikan bahwa rumus empiris hanya memberikan nilai perbandingan atom-atom penyusun suatu molekul dan tidak memberi nilai jumlah atom yang sebenarnya. Rumus molekul menggambarkan jumlah atom penyusun molekul secara tepat. Contohnya, asetilena memiliki rumus molekul C2H2, namun rumus empirisnya adalah CH. Geometri molekul. Molekul memiliki geometri yang berbentuk tetap dalam keadaan kesetimbangan. Panjang ikat dan sudut ikatan akan terus bergetar melalui gerak vibrasi dan rotasi. Rumus kimia dan struktur molekul merupakan dua faktor penting yang menentukan sifat-sifat suatu senyawa. Senyawa isomer memiliki rumus yang sama, namun sifatnya berbeda, sehingga strukturnya menjadi berbeda. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami materi mengenai atom dalam pelajaran kimia teknik ini. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh semuanya. Terima kasih untuk kawan-kawan serta dosen yang telah membimbing kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.